Iya, nanti setelah ditampilkan, Pak. Jadi untuk minggu depan sebelum ditampilkan itu sudah di apa ya, terubah apanya, kita jadi kelompok 7 ini satu hari sebelum apa namanya, satu hari kelompok 8 ya, minggu depan satu hari sebelum ini sudah masuk ke WA Group apanya, PPT-nya maupun ininya apa istilahnya, makalahnya, paper. Ya, kalau sesudah ya untuk apa di ini? Orang nggak tahu apa-apa ini. Yang harusnya itu dibaca dulu oleh semua peserta, baru dipresentasikan sehingga diskusinya bisa ini. Jadi tahu sama tahu. Gitu prinsipnya kalau diskusi kelompok ini, kelas ini ya. Nah, minggu depan, jadi satu hari sebelum itu sudah di share ke WA, dirubah peraturannya. Aneh, masa sesudah selesai presentasi baru untuk apa? Nggak ada gunanya lah. Jadi orang nggak tahu nih apa sementara pajak pertambahan nilai ini kan dia detail dia. Nah, jadi orang di awal udah bisa satu hari sebelum itu baca gitulah. Nah, nanti yang nggak jelas-jelas bisa ditanya sama Anda yang kelompok presentasi ataupun dengan saya gitu. Ya kan? Kalau sudah untuk apa? Nah, jadi prinsipnya itu sebelum baru semuanya baca dan akhirnya diskusinya hidup. Patutlah minggu lalu tuh apa saya lihat ini kan ada yang ini orang belum di share ini makalahnya. Sudah selesai baru di share. Itu apa? Di share. Kalau sama saya mungkin ya untuk nilainya kan. Tapi kalau untuk teman-teman lain kan untuk berdiskusi gimana dia tahu materi ini? Nggak masuk akal apanya aturan. It doesn't make a sense. Jadi sebelum, jadi untuk minggu depan tuh satu hari sebelum sudah masuk administrasi makalah kelompok 8 ya. Nah, sekarang mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak. Di sini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan satu materi tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Tamimi Siregar sebagai moderator. Kemudian ada Riana Nupita Sari Semarmata, Arif Gunawan M. Hutapea, Muhari Akbar, dan Regan Kusuma. Yang pertama, pajak pertambahan nilai. Pengertian pajak pertambahan nilai. PPN terbagi atas 3 pengertian. Yang pertama yaitu PPN tidak langsung, yang kedua PPN sebagai pajak objektif, yang ketiga adalah PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri. Yang pertama, PPN tidak langsung adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa atau General Indirect Tax on Consumption. Yang kedua adalah PPN sebagai pajak objektif, yaitu timbulnya kewajiban untuk membayar pajak PPN ditentukan oleh adanya objek pajak. Yang ketiga adalah PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, yaitu PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riana. Silakan. Yang kedua ada objek pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas hal-hal sebagai berikut. 1. Impor barang kena pajak. 2. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 3. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Keempat, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Kedelapan, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Adapun jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN yaitu
1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit. Barang hasil pertambangan dan pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua yaitu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu sebagai berikut: segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan hitam, dan beras ketan putih. Yang kedua, segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning kemerahan, atau popcorn. Yang ketiga, sagu dalam bentuk empoler sagu tepung, tepung kasar, dan bubuk dari sagu. Yang keempat, segala jenis kedelai seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning, atau kedelai hitam. Yang kelima, garam yang baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium. Yang keenam, uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Jenis-jenis yang tidak kena PPN yaitu: 1. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi jasa dokter umum, dokter spesial, dan dokter gigi. Yang kedua, jasa dokter hewan. Ketiga, jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, ahli fisioterapi. Yang kedua, jasa pelayanan sosial. Ya, meliputi jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberi pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitas, jasa penyediaan rumah duka, atau jasa pemakaman ternak krematorium. Terakhir, jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial. Yang ketiga, jasa pengiriman surat dengan perangko. Meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. C. Subjek pajak pertambahan nilai. Yang pertama, pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar pabean. Kedua, pengusaha kena pajak. Pengusaha adalah yang mengekspor BKP yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Yang ketiga, pengusaha kecil. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang dalam 1 tahun buku melakukan penyerahan. Yang pertama adalah BKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 240 juta. Moderator adalah JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 120 juta. Sebentar. Hubungan yang keempat adalah hubungan istimewa. Berdasarkan pasal Undang-Undang PPN tahun 1984, hubungan istimewa dapat terjadi karena satu pernyataan. Halo. Ulang lagi. Atau ganti orang. Bentar. Karena ke moderator mungkin. Enggak. Ganti orang. Nah, ulang ya. Ini kalau yang disingkat-singkat ini, kalau presentasi yang disingkat-singkat ini dijelaskan apa itu. BKP apa, nggak tahu kita apa itu. BKP, JKP, PKP. Kok nggak disingkat aja semua SPP, PNN, PA apa, gimana nih? Itu kan harus dijelaskan, BKP itu apa, nah, JKP itu apa, PKP itu apa. Ini bukan presentasi banyak-banyak singkatan ini. Dan memang di dalam perpajakan ini banyak singkatan. Oleh karena itu yang presentasi harus mempresentasikan
Apa itu? Ya, diulang lagi. Sejak dari subjek pajak pertambahan nilai tadi. Silakan. Ini bukan membaca, presentasi ini sekali lagi bukan membaca, tapi menjelaskan apa yang dikerjakan. Nah, ini supaya tahu ya apa. Mungkin dari awal nggak dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan presentasi. Presentasi itu bukan membaca yang PPT ini. Kalau itu ya anak SD pun bisa lah membacakan ini. Cuma menjelaskan apa yang kalian kerjakan ini. Salah satunya ini, singkatan-singkatan ini. Silakan. Kok diam? Silakan. Baik Pak, saya lanjutkan ya Pak. Nah, bukan dilanjutkan, diulang tadi penjelasan itu. Iya Pak, iya Pak. Kan ada ini ya. Iya. Subjek pajak pertambahan nilai. Yang pertama adalah pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar pabean. Yang kedua, pengusaha kena pajak. Pengusaha adalah pengusaha yang mengekspor barang kena pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang ketiga, pengusaha kecil. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan. Yang pertama adalah BKP atau yang dijelaskan jadi barang kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 240 juta. Yang kedua adalah JKP, jasa kena pajak dengan jumlah bruto tidak lebih dari 120 juta. Yang keempat adalah hubungan istimewa. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 Undang-Undang PPN tahun 1984, hubungan istimewa terjadi karena yang pertama, pengusaha yang mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih daripada pengusaha lainnya. Yang kedua, hubungan antar digabung pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih dari dua pengusaha ataupun lebih. Yang ketiga, hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang modalnya besar 25% atau lebih yang dipegang oleh satu perusahaan. Satu pengusaha. Yang kedua, penguasaan manajemen. Pengusaha yang satu menguasai pengusaha lainnya, atau dua atau lebih dari pengusaha berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung. 3. Hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau sederajat dan atau ke samping atau sederajat. Yang pertama, sedarah lurus satu, yaitu ayah, ibu, dan anak. Yang kedua, sedarah ke samping satu derajat, yaitu kakak dan adik. Yang ketiga, semenda lurus satu derajat, yaitu mertua dan anak tiri. Yang keempat adalah semenda ke samping atau satu derajat, yaitu ipar, hubungan antar suami istri jika ada perjanjian permisahan harta dan penghasilan. Yang berikutnya pajak. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. D. Tarif pajak pertambahan nilai. Tarif pajak pertambahan nilai pertama, tarif PPN atau pajak pertambahan nilai yang berlaku saat ini adalah 10%. Kedua, tarif PPN atas ekspor barang kena pajak adalah 0%. Dengan penambahan pajak pertambahan, tarif pajak pertambahan nilai dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. E. Dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang berupa jumlah harga jual, pergantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai
lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Pertama, harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak atau BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Potongan harga yang dicantumkan dalam faktur. Kedua, pergantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Ekspor jasa kena pajak menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak dan atau oleh penerima manfaat barang kena pajak tidak berwujud. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitung biaya masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undang pabean. Untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya, nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Terakhir, nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai dasar pajak adalah sebagai berikut. 1. Untuk pemakaian sendiri, barang kena pajak atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Kedua, untuk pemberian cuma-cuma, barang kena pajak atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Ketiga, untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. Keempat, untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Kelima, untuk penyerahan produk hasil tembakau atau sebesar harga jual eceran. Keenam, untuk barang kena pajak berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. Terakhir, untuk penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau penyerahan barang kena pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. F. Tata cara menghitung pajak pertambahan nilai. Cara menghitung PPN. Contoh, PKP atau pelaku kena pajak, pengusaha kena pajak, A menjual tunai barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak B dengan harga jual sebesar 50 juta rupiah. Pajak penambahan nilai yang terutang adalah sebagai berikut. 10% kali 50 juta rupiah kurang 5 juta rupiah kurang sama dengan 5 juta rupiah. Pajak pertambahan nilai sebesar 5 juta rupiah tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A, sedangkan bagi pengusaha kena pajak B, pajak pertambahan nilai tersebut merupakan pajak masukan. PPN sama dengan dasar pengenaan pajak atau DPP kali tarif pajak. Sekian, terima kasih. Kembali moderator. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kritikan maupun saran, kami persilakan.
Saya ingin bertanya ke kelompok. Ya, Devi, silakan. Saya kurang ngerti ya, menurut saya ya, menurut pemahaman saya, materi yang kalian sampaikan itu pajak makanan itu nggak dikenakan pajak gitu ya kan, makanan dan minuman. Tapi kenapa sering gitu di restoran, di mall-mall gitu, itu kena gitu pajaknya di makanan dan minuman. Menurut kalian tuh kayak mana ya? Saya kurang mengerti di bagian situ sih. Terima kasih. Saya ulangi ya. Berarti pertanyaan Sri Devi itu menurut kelompok kami ya, bagaimana makanan dan minuman tidak dikenakan pajak. Lalu mengapa seringkali kita di restoran dikenakan pajak, seperti itu ya? Iya, seperti itu. Saya kurang mengerti di bagian itunya. Oke. Sebentar ya. Atau ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Saya persilakan. Saya ingin bertanya. Silakan Dea. Tadi dijelaskan kalau barang tambang itu tidak dikenakan pajak, tapi mengapa batu bara dikenakan PPN? Sementara kan batu bara juga termasuk barang pertambangan. Terima kasih. Untuk sesi pertama, 1 pertanyaan lagi ya. Saya mau bertanya dong. Ya, silakan. Jadi masih mengenai pajak yang tidak, bahan-bahan yang tidak dikenakan PPN. Jadi saya lihat ada masuk beras menjadi sumber bahan pokok kita. Saya yang bertanya, jika beras tidak dikenakan PPN, lalu mengapa harga di tiap-tiap daerah itu bisa berbeda-beda harganya itu? Misalkan saya contohkan di Sumatera Utara, patokan untuk harga per kilo beras itu seharga 12.850. Sedangkan di Riau harganya 13.300. Apa yang terjadi? Terima kasih. Untuk teman-teman yang bertanya, beri kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaannya ya. Nah, bagus ini pertanyaannya. Bagus. Nah, bisa dijawab nggak? Saya akan coba menjawab pertanyaan dari saudari Devi. Pajak restoran berbeda dengan pajak pertambahan nilai. Jika pajak pertambahan nilai dipungut oleh pemerintah pusat, atau dalam hal ini yang memungut adalah Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Pajak restoran justru dipungut oleh pemerintah daerah atau Pemda. Pajak restoran ini terhitung sebagai pajak bangunan. Pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, atau sejenisnya. Biasanya ketika kita makan di restoran, kita tidak hanya dikenakan pajak restoran saja, melainkan ada juga seperti biaya service charge atau dan lainnya. Biasanya biaya service restoran ini sebesar 5%. Namun sebenarnya biayanya berbeda-beda tetap setiap restoran. Maksimum pengenaan tarif servis biasanya 10%, tidak lebih. Jadi sebenarnya pajak
Yang ada di restoran itu adalah pajak bangunan dan pajak servisnya itu, bukan pajak di pajak makanannya. Seperti itu, Saudara Devi. Bagaimana, Saudara Devi? Berarti dia gini ya, makanannya itu sebetulnya itu dibuat ke ininya, orang pengelolanya ke pihak kebangunannya gitu ya, maksudnya. Benar, Saudara Devi. Oh, oke. Terima kasih buat jawabannya. Bagaimana Devi? Coba ulangi tadi yang bilang. Terima kasih buat jawabannya, udah ngerti kok. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Devi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Saudara Dea. Sebelumnya, berdasarkan peraturan batubara sebelum diproses menjadi briket, maka batubara termasuk ke dalam kategori barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Hal ini dikarenakan batubara merupakan barang hasil pertambahan yang diambil langsung dari sumbernya. Setelah berlaku per 2 November 2020, maka pasal 112 Undang-Undang Ciptaker pengubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, termasuk diantaranya yang pasal 4A ayat 2 huruf A, yang memuat ketentuan tentang jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Penentuan barang kena pajak atau bukan barang kena pajak diatur dalam pasal 4A ayat 2 huruf A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan penjelasannya. Dalam pasal tersebut, batubara merupakan salah satu jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Dengan adanya perubahan aturan tersebut, maka batubara tidak lagi termasuk dalam non barang kena pajak, melainkan termasuk barang kena pajak. Sekian jawaban dari saya. Berarti ini karena adanya perubahan peraturan tadi ya, jadi batu bara dikenakan pajak, padahal sebelumnya enggak gitu. Iya. Terima kasih Riana. Saya mau coba jawab pertanyaan dari Gloria. Tadi pertanyaannya, jika beras tidak dikenai pajak PPN, lalu mengapa harga beras bisa berbeda-beda dan tidak stabil, bahkan berbeda di setiap daerah? Nah, untuk pembentukan harga pajak itu sendiri bukan berdasarkan faktor pajak PPN atau pajak lainnya, melainkan karena faktor distribusi, sistem logistik, rantai pasok, asimetris, informasi, ekspektasi, disparasi harga, dan struktur maupun perilaku pasar, seperti itu. Jadi bukan berdasarkan faktor pajak PPN atau pajak lainnya. Jadi ada faktor-faktor yang membuat harga itu berbeda-beda gitu.
maksud dari faktor ekspektasi itu gimana ya maksudnya? Kenapa, Gloria? Tadi Anda menjelaskan salah satu faktornya yaitu adanya faktor ekspektasi. Itu maksudnya bagaimana ya? Faktor ekspektasi itu maksudnya begini ya, saudari Gloria. Faktor ekspektasi itu maksudnya faktor yang berasal dari pelanggan. Maksudnya apa yang diharapkan pelanggan, apa sesuai dengan yang diharapkan pelanggan atau tidak. Jadi itu juga mempengaruhi dari kenaikan atau penurunan harga. Jadi bukan nggak ada hubungannya dengan pajak yang diatur pemerintah, karena beras memang tidak termasuk dalam barang yang kena pajak. Seperti itu, saudari Gloria. Bagaimana, saudari Gloria? Oh, begitu ya. Oke, saya paham. Terima kasih atas penjelasannya, Saudara Arif dengan Rizky. Terima kasih. Sama-sama. Untuk sesi kedua, buat teman-teman mana tahu ada yang mau bertanya lagi, kami persilakan. Bila teman-teman memiliki saran dan kritik, kami kelompok 6, kami persilakan.